Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Trio K dan bersama saya Kang Haji, Kang Juon, dan Kang Boy. Boy Situmorang. Makasih. Situmorang. Oh, Anda udah pindah marga. Oh iya. Kang Juon dingin. Hah? Dingin. Saya lagi kurang enak badan. Oh, kurang enak. Gara-gara ngedengerin ini terus. Enggak, kebanyakan mandi subuh. Karena enggak panjang. Enggak usah Panjang nanti kalau usah dibahas. Panjang lagi lah. Di episode 16 salah. Di episode 16 ini seperti biasa saya tidak akan bosan untuk mengingatkan apa? mengingatkan kepada Baraya agar selalu sabar. Jadi menyimak channel kita, konten kita yang sekarang ini harus lebih sabar, istighfar gitu, karena narasumber yang ada di sini itu tidak ya susah dimengerti lah gitu kan. Jadi dia membahasnya tentang apa, ininya tentang apa, di luar nalar akal sehat. Dikarenakan kita yakin para Baraya ini sudah pintar, kritis, jadi serumit apapun cerita yang disampaikan oleh si dia, pasti Baraya bisa menangkap. Betul, itu. Setuju. Jadi Kang Boy ini jadi narasumber lagi akan menceritakan tentang kisah mistis sama. Ini kisah mistis. Kisah mistis, kisah mistos. Mistis ini kalau mistis. Oh, mistis mitos ini kayaknya. Mistis mitos. Mistis mitos. Nggak tahu, pokoknya mistis mitos lah. Apa yang Kang Boy katakan. Bersangkutan lah ya. Ya itulah pokoknya. Thank you. Jadi Kang Boy menceritakan tentang kisah apa dulu ini? Jadi kisah ilmu hitam. Ilmu hitam. Sepertinya seru. Sebenarnya ini seram gitu ya. Nah, jangan kayak yang episode kemarin ya. Jadi ngebahas si konon. Oh, enggak boleh. Enggak. Itu agak kebelimet sih. Oke, Kang Boy. Untuk mempersingkat durasi, mempersingkat waktu, dan langsung aja dari sekarang ceritanya di acara kita Cutter. Mirip. Apa itu Qatar ya? Cutter potong. Oke, mau apa Kang Boy? Oh, siap. Baru lagi sekarang. Inovasi. Dengan inovasi yang berbeda. Ininya masih ada. Kojo. Beres sedikit inovasi. Kayak di Ricin. Sentuhan maut itu ya. Ini di Perbodan ini. Sudah. Oh, sudah. Siap. Okay. Silakan. Saya menceritakan kisah ilmu hitam tentang ada suatu daerah di Kota Bandung lah. Udahlah, jangan diceritain jelas ya. Oke. Langsung ceritanya aja ya. Oke. Enggak terlalu gitu. Oke. Jadi ada dulu seorang bapak-bapak. Dia tuh berjualan seperti kupat tahu. Kalah suaranya. Oh, maaf. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia tuh ya berjualan makanan lah biasa, makanan sehari-hari kayak kupat, kayak tahu. Jadi disatuin kupat tahu. Luar biasa sekali. Tapi Kang Bobi, ini sepertinya saya agak ngantuk nih. Iya, agak ngantuk. Gimana? Obatnya apa? Harusnya obatnya Cikopi. Cikopi obat dulu. Kopi beak. Tuh deh. Jadi kudu beli deh. Siap. Kopi nama beli deh. Oke, siap. Dilanjut kamu. Lanjut ya. Lanjut. Diulang lagi apa lupa enggak ya? Ya, ada seorang bapak-bapak yang berjualan si kupat dan si tahu. Kupat dan si tahu. Iya, mau jualan biasa. Nah, si bapak-bapak itu jualan agak sepi kayaknya ya. Agak sepi, ditambah kayaknya strategi tempat ya, mungkin kalau dilihat dari segi mata pencaharian, mata batin. Mata batin saya itu mungkin tepat juga ngaruh. Jadi agak sepi ya, kurang strategis gitu. Seperti biasa kali nanti dia sampaikan, nanti saya coba simpulkan sedikit apa yang disampaikan. Setuju. Kamu mungkin agak ngerti lah, ini nggak terlalu pusing lah kalian. Oke, siap, dilanjut dulu aja. Sudah dia berdagang sehari-harinya. Dan dia mengalami mengalami ginilah kehidupan lah, mengalir-lilit tanghu. Oke. Melihat aneh hutang kayak lah, bang keliling gitu lah, wajar lah itu kehidupan. Jadi lubang tutup lubang.
Gali lubang tutup lubang. Bisa nyanyi. Oke. Suatu hari dia terpaksa ditagih aja. Jadi lagi sudah mendesak sekali. Sudah tidak bisa ada jalan keluar. Buntu. Mulai pusing ke sana. Ya uangnya gede lah lumayan. Utangnya besar. Oh iya besar sekali. Segede papa, segede pintu. Bukan, segede ular. Oh. Itu lucunya itu. Lanjut. Udah ya. Nah gitu dia mencari jalan ke temannya, saudaranya sudah tidak cukup, mungkin tidak mencukupi dan sudah mendesak-desak sekali si orang yang menaginya itu. Akhirnya ada seseorang yang mengasih tahu. Memberitahu, ya udah gini aja. Bahasa Indonesia. Jadi gini. Ada sih kamu kalau kamu kuat tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya mengambil tali poci. Tahu kan poci? Pocong cinta. Teh itu Namanya tali poci. Dari betul. Dari poci. Iya betul. Dari poci dia tuh memikirkan dan Tali dia pocong, sudah tali pocong. Sudah bingung, takut dia sebenarnya takut dia cuman sudah stuck di logo. Handphone kali. Dia stuck sudah tidak bisa jalan lagi. Dan dia mulailah dengan si orang bisa itu si Kuncen lah itu. Dikasihnya cara untuk membereskan utang-utangnya dengan cara mengambil tali pocong yang meninggalnya baru 1 mingguan. Jadi enggak. Jadi 1 mingguan dan cobalah ada esoknya hari ada hujan dodar gelap. Ya udah bentar ya bersatu ada orang yang meninggal kebetulan. Di dalam enggak kebetulan kalau meninggal mah. Oh sudah ya, takdir kebenaran Allah. berarti. Kenapa ada? Enggak. Terusin. Dodar gelap. Dan dia pun mulai rieur. Urang rieur kan. Maaf, kita lupa dikit. Oke, siap. Anda kan pelupa siapa? Dan dia pun mulai mencari kuburan yang baru meninggal itu. Di malam hari kan sesudah hujan. Malam hari nyari lari langsung ke tempat kuburan yang baru meninggal. Amin. Terus Yang meninggal itu Masuk. ternyata yang meninggal itu ternyata tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri. Dia pun terpaksa menggali kuburan tetangganya sendiri dan tidak mau melihat jasadnya karena takut. Ambillah dari kepala, diambil tali poci. Sesudah tali poci itu sesudah tali poci itu kan dia letak apa itu lumpur tanah lumpur merah ya. Diambillah tanah lumpur itu sama si tanahnya juga kan harus sama tali pocongnya di buntal terus ada ritualnya lah, ritualnya. Sudah sampai lah ke rumah. Sudah sampai memang benar terjadilah si dagangannya menjadi laris manis. Tanjung Kimpul. Nah itu lancar sekali dan bisa membayar setengahnya utang untuk dibayarkan kepada si itu. Dan ketika tetap dia tidak kuat juga. Masih ada tagihan kan? Oh ya. Setelah itu malamnya dia mau membawa lagi berdoa kan harus membawa disuruhnya si dukun lagi itu suruhnya mau bawa lagi tali lagi. Cuman dia pas mau mengambil ada gangguan dari pocong si tetangganya itu. Gangguannya sangat seram sekali. Jadi di rumahnya tuh seperti ada suara-suara yang meleduk, ngelempar, ada suara-suara lemparan. Terus rumah tuh seperti ada gempa, padahal di pinggir-pinggirnya biasa-biasa aja, be aja. Mulailah panik dia, merasa terganggu juga. Nah, kan itu si warga masyarakat nggak tahu itu ada apanya. Dia agak gugup kalau dia Oke, siap.
Nah, si warga sudah biasa, esokannya harinya dia mulai bingung lagi karena ditagih lagi oleh curang. Dagangannya memang cukup laris, cuman memang harus mengambil lagi oleh si dukunnya itu, harus mengambil lagi. Jika pas mau mengambil lagi yang kedua kalinya, dia terpleset lah di dalam kuburan yang lain. Dan Kuburan yang berbeda. ini kuburan yang berbeda, hampir ketahuan oleh warga. Dan dia pun lari oleh Hansip lah. Lari. Esokannya tidur gelisah dia karena ya ditagih juga, ya diganggu oleh si pocong itu, si poci tetangganya sendiri. Nah, si hari kemudian barulah si pocong itu menghampiri warga sekitar lain dan seperti mengetuk pintu ke si bapak-bapak tetangganya, bahwa pas dibuka pintu si bapak-bapaknya untungnya dia pemberani lah. Membukanya dia, pas dibukanya si poci itu meminta dibalikan tali pocongnya itu. Minta dibalikan tali pocongnya dan meminta diantarkan pulang. Untuk si bapak-bapak itu kayaknya sakti atau sukta. Salah dia. Oke. Terus Si bapak itu kayaknya malah diikutin oleh si bapak tetangganya itu, diikutin kemana tempatnya. Kan nggak tahu tali pocong mana dia, kan pocong nggak mungkin kenal pocongnya, kan udah wajahnya beda. Oke. Udah pokoknya seram wajahnya, tidak dikenal padahal tetangganya sendiri. Diikutin lah ke kuburannya, bahwa pengen diantarin, minta diantar. Nah pas lihat si bapak-bapak itu, ini ternyata tetangga saya sendiri, si Pak itu gitu, si Pak X itu. Dan mulailah besoknya dia menceritakan bahwa didatangi pocong ke warga. Mulai mencarilah bahwa kemana itu tali pocong itu dibawanya. Dan suatu ketika besok-besoknya hari, si yang lontong itu si mama, penjual lontong itu dicari-cari oleh si penagih. Si penagih itu kayaknya sudah tidak kuat dan dia membunuh si penjual. Betul. Dan sudah membunuh lah, terjadilah pembunuhan lah gitu. Terjadilah pembunuhan. Soal kasusnya itu ya diurusin lah, pasti lah ya diurusin. Nah setelah ini mau dimakamkan, ada saku oleh warga sendiri, tetangga sendiri. Ada saku, di saku ada tali pocong itu. Di saku si penjual tahu. Ada saku. Nah barulah itu ketahuan, barulah ceritanya ketahuan bahwa yang mengambil tali pocong itu bahwa masih sekitarnya sendiri, masih tetangganya sendiri. Barulah diproses lah. Pas mau dikuburkan juga si tempat tahu itu, si ininya pasaran berat sekali diangkatnya juga. Pokoknya banyak gitu. Keranda, pokoknya banyak keanehan. Terus hujan gede. Pas dimasukin ke kuburannya, airnya malah meluap. Karena ke atas lagi. Kayak hidayah banget. Iya, memang kan seperti gitu. Betul sekali. Ada bentar atau kilat kan. Pokoknya mah seram lebih. Jadi double seramnya, ya udah ada datang pocong, terus yang meninggalnya gitu tragis juga. Jadi si dari itu ketahuan bahwa di si tali pocong itu dikembalikan lagi ke yang mayat tetangganya sendiri, begitu ceritanya. Jadi itu Kang Haji, saya mau ngomong dulu. Oh iya. Saya mau ngomong dulu. Iya, maaf. Jadi begitu Baraya cerita dari Kang Boy, katanya itu lebih ke apa ya? Kalau usaha gitu pesugihan ya Kang Jo? Masih juga pesugihan gitu. Bisa. Apa? Ilmu hitam bisa ya. Bisa. Jadi pada intinya gimana? Si tukang dagang itu ingin membayar hutang dan ingin dagangannya laris. Ya laris lah. Lewat jalan pintas gitu ya. Betul. Gimana Kang Jon? Itu ceritanya dari pocong bisa nyari tali pocongnya gitu kan? Apakah memang benar orang yang sudah meninggal bisa bangkit lagi? Saya mau tanya dulu, sepertinya hidup Anda rumit. Rumit sekali ya? Rumit gitu ya. Tapi agak seru ya dibanding ya. Ya kalau saya mau karena kasihan kan. Agak seru kan? Iya, tahu lah seru gitu. Ya, agak seru kan? Rumit gitu ya hidup Anda. Sebab saya terawang dulu ya. Anda tidak bisa, saya menerang Anda gitu. Ya, cerita
seperti itu mah ada sebenarnya poinnya mungkin satu Apa? tukang kupat tahu sudah menyekutukan Allah gitu ya, tidak percaya dengan rezeki yang Udah Allah pasti. berikan gitu kan, Pasti itu. sehingga mengambil jalan pintas yang katanya Seram sekali itu. harus tali pocong Diambil. tanah kuburan Iya. dibuntel tali pocong bisa melariskan, terbukti katanya melariskan. terbukti, sudah. Poinnya bisa saja Allah menurunkan rezekinya, itu kan menjadi ujian kepada si penjual tahu, apakah si penjual tahu itu percaya bahwa rezekinya dari Allah atau dari Tali pocong. tali pocong. Kupat tahu ya. Ya si tukang itu pertama. Kemudian poin kedua, pocong Apa tali boleh? pocong Boleh diambil? Ya. ya pocinya, katanya si pocinya gentayangan mencari tali pocongnya. Orang sudah meninggal boro-boro mau mikirin tali pocong, yang ada juga di alam kubur itu mikirin dosa-dosa Betul. selama Berarti itu siapa? hidupnya. Itu bisa saja jin yang menjelma, dalam artian kalau memang itu terjadi, namanya itu sebagai pengingat, bisa saja mengingatkan bahwa, atau ya atas izin Allah tentunya mengingatkan kepada tetangganya itu Yang menyeleweng. yang bahwa si bapak tukang kupat tahu itu sudah melakukan perbuatan yang menyimpang gitu dari ajaran Itu agama Islam. itu kalau boleh nggak kalau itu diambil, apa dosa begini? Apanya? Tali pocong mayat gitu. Ya untuk apa diambil? Namanya orang sudah yang dikubur, sudah biarkan Tidak dia boleh tenang ya? gitu. Tidak boleh ya, Biarkan mayat ya, ini tidak dari boleh lah, mana? jelas untuk apa gitu kan. Yang Untuk ngapain apa juga, juga gitu gitu kan. kan. Iya. Kan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Kalau pengen kaya ya kerja. Betul. Kita kerja ikhtiar, urusan rezekinya dari Allah gitu. Iya. Nah, itu akhirnya kan tadi itu dibunuh ya. Ya, jadi akhirnya malah dibunuh dia Dibunuh. oleh yang Itu penagihnya. sebenarnya itu berarti kan teguran, atau bisa teguran, Balasan apa bisa ya balasan dari perbuatan dia gitu kan. Oh. Bisa saja gitu ya. Ya tentunya, dan itu sudah menjadi garis kehidupan dia, bahwa akhirnya ya dia melakukan perbuatan yang seperti Ada itu. imbal baliknya maksudnya. Iya, jadi bisa saja balasan atau ya dari Allah, karena sudah menyebutkan Allah, akhirnya ya dia meninggal dengan cara yang tidak baik kan, atau dibunuh dengan cara yang tidak shit, baik. Oh no man. shit man. Okay. Oh ya, jadi gitu kan. Menyangkut yang tadi kan gentayangan, ya itu kalau saya rasa ya agak tidak masuk akal lah ya, datang mengetok pintu. Nah, ya. itu yang Nah, tadi saya yang saja pertanyakan. pertanyaan tadi kan di bapak-bapaknya itu mengikuti mengantar. itu si pocongnya jalan atau loncat? Kayaknya jalan sih, melayang. Oh, melayang. Kan nggak bisa kan Oh. ditaliin. Oh, gitu. Oh, yang satu enggak kan, kayaknya dibuka gitu, di atas. gitu. Tapi kan biasanya kalau pocong itu setiap mau dikuburkan kan dibuka dulu ya talinya. Betul. Kayaknya kelupaan. Gitu. Jadi akhirnya gentayangan gitu ya. Ya itu sebenarnya. Iya, jadi tidak- gentayangan itu kan. Jadi ya agak tidak masuk akal lah kalau menurut saya mah. Jadi ya jangan, ya poinnya mah kan yang tadi. Rancu. Iya, si tukang kupat tahu itu kan poinnya seperti jangan melakukan sesuatu yang menyimpang agar bisa jadi cepat kaya gitu kan di situ. Saya sangka ketika bapak-bapak itu si pocong itu ngetok ke bapak-bapak dan si bapak itu mengantarkan ke tempat si pocongnya itu. Ya, sangkaan saya gitu pocongnya disingsatkeun gitu. Oh, di jalan gitu. Oh enggak. Malah kebitan ntar si bapak-bapaknya. Laki-laki, Bro. Oh, laki-laki. Iya, benar-benar. Kamu suka laki-laki ya? Enggak. Oh, enggak. Kisah nyata itu tuh. Kisah nyata itu gitu. kisahnya. Ya, Pernah dialami lah. Walau alam ya. Itu cerita-ceritanya sama dengan di televisi gitu ya. cerita- Hidayah. Hidayah ya. Hidayah, cerita hidayah. Tapi soalnya yang Jadi mungkin saya coba kasih judul Ajab Tukang Kupat Tahu yang mencuri tali pocong. Tuh. Soalnya kan banyak ya, bukan kupat tahu, banyak yang ngambil tali pocong. Oh, Sering. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Katanya Banyak. ada yang bisa jadi apa? Biar jodoh. Jodoh kan banyak. Perempuan suka gitu ya. Mandi. Udah sih, banyak pengen itu kayaknya. suka Bener. pengen Mandi, Mandi. yang bersih. banyak wudu. Kalau saya tali kolor. Ah, kalau hijau. Kalau hijau. Nah, itulah. Nah, Gitu. poinnya sebenarnya ke situ lagi. Di situ lagi ya, balik makasih. lagi sama cerita yang sebelumnya. Oh, Jadi ini ikhtiar gitu. iya. Jadi kan poinnya mah yang si tukang kupat tahunya, kalau pengen kaya ya banyak ikhtiar, banyak kerja usaha, berdoa juga kepada Ya, Allah. oke, jika Karena semua kan kembali lagi pada Allah. Allah yang memberi dan akan kembali lagi kepada Allah. jika sudah stuck, maksudnya stuck itu sudah mengeluh, sudah susah banget itu Udah gimana? buntu. harusnya? Udah mendekatkan buntu diri itu kepada gimana? Allah, mendekatkan diri kepada Oh. Allah, insya Allah
Allah Ada akan memberikan jalannya dan rezeki Allah pun Pasti bisa gitu lewat ya, pasti bisa ada. lewat mana saja gitu rezeki Allah. Sepertinya di episode ini Kang Boy ini agak setuju nih dengan statement Oh iya. Iya. Ya kan tadi gitu Agak bisa kayak saja gitu. kan, bisa saja. Anda sudah ditagih terus ditekan oleh penagih Apa? hutang gitu ya. Udah nggak Stuck, punya uang, bingung. udah stuck gitu ya. Pasti jalannya. Tapi ketika bisa saja ketika kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah, bisa saja Allah mengetuk pintu si penagih hutang itu agar memberi keringanan kepada Anda. Kan itu bisa. betul. Bisa. Intinya kan poinnya kan itu percaya kepada Allah gitu. Apapun jalan yang diberikan oleh Allah pasti akan meringankan umat. Nah, Seperti itu. jangan Ujiannya jadi dikasih mencari ujian berarti. percaya tali pocong emang bisa gitu apa kenapa harus mencari tali pocong dan dibuntel dengan itu kan untuk apa Kecuali celana Anda logor, Nah. ambil tali pocong untuk jadi bisa sabuk. itu lebih bermanfaat Lebih bermanfaat tapi agak serem ya. nggak apa-apa lah serem-serem dikit Itu kan ngapain Lumayan juga serem lah. gitu ngapain juga jadi ketika Anda amit-amit ada yang mau malak gitu tali pocong nih. Nah. Gitu kan takut ya. Kalau lebih bagus tali tambang. ya, bisa itu bisa Itu Gimana Kang Haji? kejadian di Bandung. Di Bandung, kota Di Bandung satu ya. daerah. Ada lah, satu daerah. Anda menyaksikan sendiri. Saya mau menyaksikan. Jadi saya tahu sendiri gitu. Tahu Jadi lah sendiri. tahu. Seperti itu. Kang Johan ada tambahan lagi? udah cukup lah Cukup deh. paling Saling ya mengingatkan itulah aja gitu. intinya kan Gimana Kang Haji? Ya jadi Baraya di episode ke-16 ini luar biasa nih Kang Sini. Boy ini dia sekarang setuju dengan statementnya Kang Juon gitu. Agak. Jarang-jarang. Biasanya jarang- kontra ya. Biasanya gini, Kontra. biasanya gitu kan. saya Biasanya. makanya tadi saya coba Ah. Ikuti agar alur. dia ikut Alur. Oh, Terbawa. begitu. jadi Ya. saya kan sudah ditoya sedikit akhirnya dia terbawa betul. Lupa. Sekarang kan Kang Boy sedikit-sedikit untuk pertama kali mau menceritakan sesuatu bismillah. Nah, iya. Itu peningkatan ya. Kan, alhamdulillah, itu. peningkatan itu. berarti. dakwah itu bisa dengan berbagai cara Itu setuju Kang Jo. Setuju sekali. yang penting tujuannya baik ya. Betul. Masih Ya, mantap sekali. Betul ya? TOP Oke, top lagi. Kang Gimana, Boy Kang Haji? Situmorang, hah? Ya, gimana saya? Ya mungkin sampai situ ya. Udah nggak ada Sudah lagi yang ceritanya. diceritakan. Udah, cukup. Seru kan? Ya agak dimengerti lah daripada episode sebelumnya. Ya, Oh, ada lagi dikit. Oh. Enggak. Udah cukup. Durasi nih, Cukup udah mau durasi. beres ini Ya. soalnya udah malam. Keluarga saya udah nunggu di rumah juga. Keluarga Kang Juan juga nggak tahu Kang Boy ditunggu sama siapa. Sama Poci siram kan. Awas saya. Malas banget. Malah banget. Anda penakut juga ya ternyata. Oke Baraya, untuk episode 16 ini sampai sini dulu cerita sekian. mistisnya dan jangan pernah bosan jangan pernah bosan, jangan Oh. pernah lelah. Bukan untuk ditiru tapi tali-tali gitu. Oh jangan. jadi ambil sisi baiknya buang sisi buruknya lah dari cerita-cerita Ya. podcast ini gitu Ya, kan setuju. Jadi Kang John nggak akan pernah capek, nggak akan pernah lelah untuk selalu mengingatkan bahwa itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dan untuk episode 16 ini sampai sini dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.